Hello, what's up guys? Kembali lagi berjumpa dengan saya Jeffrey Jaya di Hertol Audio. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan memberitahu bahwa tutorial ini tidak hanya diperuntukkan untuk Cubase 10 Pro saja. Ini dapat dilakukan mulai dari Cubase yang versi paling kecil sampai yang Pro, dari versi elemen sampai yang Pro. Daripada bertele-tele, langsung saja kita hantam, kita hajar. Oke, langsung saja. Kalian wajib punya softwarenya. Kalau tidak punya softwarenya ya tidak mungkin nonton tutorial ini kan. Oke, langsung klik 2 kali pada logo atau icon Cubase 10 kalian. Tunggu beberapa saat. Kalau komputer kalian cepet atau express, itu biasanya langsung terbuka gini. Tapi kalau lemot ya sabar. Kemudian kalian pilih yang use default location. Di sini kalian tinggal klik, lalu arahkan kemana lokasi tempat teman-teman akan menyimpan file yang akan kalian rekam. Begitu. Jadi langsung saja, kalau di sini saya ada Hertol, di sini saya akan klik. Di sini akan saya pilih select folder, dan kemudian di project folder kalian dapat kasih nama atau kalian beri nama lah sesuai dengan ke project teman-teman. Semisal di sini saya kasih nama setup basic Cubase. Nah, kemudian saya akan klik create, lalu akan muncul window baru seperti ini. Setelah muncul window baru, pertama-tama teman-teman itu memastikan setupnya dulu. Studio setup di sini ada studio setup, kemudian di sini pastikan kalau seumpama ini no device seperti ini, teman-teman pilih sound card yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan generic low latency ASIO driver, pilih yang ini. Nah, kalau teman-teman mempunyai sound card semisal ada Focusrite, M Audio, Steinberg dan lain sebagainya, kalian pilih saja di sini. Di sini saya menggunakan Focusrite, maka di sini saya akan pilih Focusrite seperti ini, switch, lalu klik OK. Kemudian teman-teman pergi ke studio lagi, lalu pastikan di audio connection. Jadi audio connection ini langsung klik saja. Di sini akan ada window seperti ini, audio connection setup output, dan di sini audio connection setup input. Nah, untuk input sendiri teman-teman cukup gunakan di sini mono. Terus klik kanan lagi, lalu mono. Untuk outputnya biarkan saja stereo. Jadi di sini mic 1, mic 2. Kalau seumpama sound card teman-teman support hingga beberapa channel atau beberapa input, lah gunakan saja. Biasanya digunakan untuk merekam drum atau instrumen yang mempunyai kit banyak atau menggunakan line input yang sangat banyak, seperti itu. Jadi kali ini saya akan mengajarkan yang simple dulu. Untuk ke basic pro-nya mungkin di next video. Kemudian setelah terkoneksi seperti ini atau tersetting seperti ini, teman-teman cukup close saja. Nah, yang teman-teman tanyakan pasti gimana cara untuk memulai rekaman baru. Nah, memulai rekaman baru sendiri teman-teman tinggal klik di sini, klik kanan pada window yang kosong atau lowong ini. Klik kanan, add audio track. Nah, akan muncul window baru kecil seperti ini, kecil imut-imut ya. Kemudian teman-teman bisa rename sesuka hati. Semisal di sini track gitu aja ya, track. Dan teman-teman mau pilih berapa track? Umpama 1000, 2000, 3000. Atau di sini saya hanya menentukan 2 saja. Jadi yang satu untuk biasanya satu untuk guide vokal, dan yang kedua adalah guide gitar. Nah, untuk guide gitar, untuk guide vokal saya akan arahkan. Jadi teman-teman cukup mengarahkan di sebelah kanan, sebelah kiri. Jika seumpama tidak nampak seperti ini, teman-teman cukup klik di bagian guide vokal seperti ini, lalu arahkan ke kemana. Seumpama channel teman-teman itu ada di mono in 2, arahkan di mono in 2. Nah, di sini untuk vokal sendiri saya setting di input 2. Untuk gitar saya pasang di input 1. Jadi saya biarkan seperti ini. Jika saya akan merekam vokal, jadi saya cukup klik saja di sini. Cek 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 cek. Nah, sudah muncul nih teman-teman. Cek 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 cek. Oke, dan kemudian jika di gitar, sebentar saya ambil gitar dulu.
Oke, di sini jacknya. Dan kemudian teman-teman cukup tancapkan saja. Lalu jangan lupa untuk setting di di channelnya supaya insert gitu, gainnya jalan. Dan kemudian nah sudah nongol. Nah, ini anggap saja sudah benar. Nah, ini belum stem, kita cek. Oke, dan sudah terekam. Kemudian, ini merupakan pertanyaan yang paling klasik dan sering banget teman-teman tanyakan. Di sini, gimana cara untuk bikin drum, Bang? Oke, langsung klik kanan saja di sini. Kemudian add instrument track. Nah, di instrument track ini teman-teman bisa menggunakan beberapa VST plugin instrumen atau VST instrumen yang sering kita sebut biasanya VST instrumen seperti itu. Bisa menggunakan EZ Drummer atau Superior Drummer, Addictive Drum, Stephen Slate, BFD dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan EZ Drummer. Karena EZ Drummer ini adalah VST instrumen yang tidak perlu di mixing tapi sudah mantap. Oke. Jadi kita cek. Great. Atau teman-teman mau coba eksperimen dengan yang ini ada dark matter ya. Ini metal sekali. Oke. Terus kemudian gimana sih Bang cara bikin channel piano, keyboard dan lain sebagainya? Oh, bisa banget. Di sini kalian cukup klik kanan juga sama di sini add instrument track lagi. Semisal di sini saya akan menggunakan yang paling simple itu ada Avenger. Ini Avenger Infinity War nanti jadinya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini sudah muncul di layar sebelah ternyata. Ini tak tarik. Oke. Atau di sini banyak banget pilihannya. Oke, sudah muncul. Yes. Cukup di close. Kemudian pertanyaan yang paling klasik lagi, gimana mixingnya Bang? Mixingnya akan saya lanjutkan di tutorial berikutnya. Di sini saya akan mengajarkan yang simple dulu. Jadi ini basic setupnya. Di sini saya akan membuat beberapa bar atau beberapa part. Untuk cara mengatur temponya seperti ini. Teman-teman cukup pencet F2 pada keyboard teman-teman, jedek. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada tempo, untuk temponya ada di bagian bawah ini. Teman-teman atur sesuai hati, seumpama ini 120 atau 150 seperti ini. Dan untuk menyalakan temponya cukup pencet C. Untuk mengeraskan temponya di sini ada logo yang gambarnya E, itu klik saja. Lalu general di sini ada klik sound. Nah, di bagian atas ini ada level. Ini teman-teman cukup naikkan. Itu untuk volumenya. Coba ya, saya akan. Nah, ini volume. Yang bawah juga volume. Oke, teman-teman juga dapat mengubah suaranya supaya bisa berubah-ubah. Jadi ini default soundnya ya, defaultnya Cubase tik tuk 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 tik, hanya begitu. Di sini mau diganti clef biar kayak Pro Tool, atau mungkin pengen seperti ini atau seperti ini, atau sesuka hati kalian. Di sini juga bisa custom ya. Tapi saya lebih suka yang defaultnya saja. Oke, untuk mengembalikan default sound temponya, teman-teman cukup di sini kan use custom sound. Nah, teman-teman cukup pilih aja yang bagian atas sini. Di sini use timbre click sound. Jadi ini soundnya sama dan kemudian sudah. Untuk mematikan temponya, teman-teman cukup pencet C. Untuk menyalakan lagi, pencet C lagi. Oke, so very simple. Oke, kemudian di sini untuk menggambarnya sebenarnya cukup mudah. Pilih di bagian atas ini ada beberapa tools untuk membuat atau mengkreasikan fitur dari Cubase ini. Di sini ada draw, ada
hapus, ada gunting, ada glue dan lain sebagainya. Untuk membuat semacam map MIDI, teman-teman cukup pilih yang draw di sini atau pencet 8 pada keyboard teman-teman. Kemudian klik di bagian sini, tarik sesuai keinginan teman-teman. Biasanya itu 8 bar untuk dalam satu putaran instrumen. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sampai situ. Kemudian teman-teman cukup klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Lalu untuk zoomingnya teman-teman tinggal pencet H pada keyboard teman-teman, atau di bagian bawah ini ada zooming project atau zooming location. Jadi seperti itu. Untuk menghilangkan ini ya, jeleret-jeleret ini, F2 lagi. Oke, kemudian untuk naik turunnya seperti ini. Oke, kita akan memulai menggambarnya. Jadi simple. Jadi di sini biasanya kick itu ada di seperti ini. Di atas ini ada pilihan di mana teman-teman dapat mengkuantes masing-masing not yang teman-teman bikin atau teman-teman buat ya. Jadi di sini saya akan menggunakan 1/8 dan di bagian like-nya atau ukurannya sama 1/8. Dan di bagian kiri ini adalah velocity. Jadi seumpama ini saya set 125, maka setiap saya menggambar seperti ini akan terukur 125 velocity-nya atau value-nya. Wejian. Jadi langsung saja. Nah, seperti itu. Jika menurut kalian garis-garis untuk setiap mapping notasi yang teman-teman buat ini atau drum map ini ya, teman-teman cukup ganti saja untuk di bagian quantize link-nya itu 1/16. Kok quantize link-nya, maaf. Di bagian ini ya, quantize depannya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman dapat membuat seperti ini. Nah. Oke, untuk membuat double pedal seperti ini sama. Oke. Oke, untuk mengkopinya, teman-teman pindah dulu kursornya di bagian atas ini, lalu kalian blok, kemudian kalian tekan Alt pada keyboard teman-teman, lalu klik, tarik ke kanan, tahan Alt-nya, tahan kliknya, lalu tempel. Oke, untuk menggambar hi-hat-nya simple, cari saja di sini. Oke. Kita cepat saja ya guys ya. Oke, kemudian ini ganti. Untuk mengganti-ganti tools yang akan kalian gunakan cukup pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Oke, simple. Langsung kembali lagi ke 1 atau ke kursor ya teman-teman. Kalian blok lagi, lalu tekan Alt, klik dan tahan, tarik ke kanan. Oke. Lalu kemudian yang ini sama, tahan, lalu tarik ke kanan. Maka drum yang jika muncul pemberitahuan seperti ini, contreng saja dan end track part. Oke, sudah jadi dan kita play. Pasti pas dan pasti akurat ini guys. Oke, cukup. Lalu kemudian kita akan menggambar yang namanya di sini keyboardnya. Oke, cara menggambar keyboardnya sangat mudah juga. Di sini teman-teman klik atau pencet di 8. Oke, kita akan menggunakan chord D. Karena metal itu identik atau rock itu rock yang metal itu identik dengan D, karena D adalah ngedrop pokoknya ya guys ya. Ini kayak disco ini guys. Jika teman-teman ingin mengedit ini ya, VST instrumen yang kalian gunakan, cukup klik di bagian kiri ini ada logo garis-garis atau logo instrumen. Ini klik aja, nanti akan otomatis muncul seperti ini. Teman-teman cukup solo dan play untuk memilih macam efek yang ingin kalian gunakan. Contohnya seperti ini. Ini enaknya.
Oke, cukup. Oke. Dan di sini saya akan memberikan vokal sedikit untuk ya supaya lebih enak aja. Ini mic-nya di sini. Bikin tutorial. Bikin tutorial. Bikin tutorial. Bikin tutorial. Oke, jadi seperti itu. Coba kita play di sini. Bikin tutorial. Wow. Bikin tutorial. Bikin tutorial. Bikin tutorial. Oke, jadi seperti itu cara simpelnya. Jadi untuk merekam gitar pun juga sama. Jadi di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu. Seumpama ini project teman-teman sudah jadi, sudah fix, sudah komplit, sudah lengkap. Pokoknya wis komplit jerit kabeh, wis wayahe bungkus. Cara membungkusnya seperti ini guys. Jadi di bagian kiri ini, jika Cubase 5 itu adalah gambarnya tangan gini. Kalau Cubase mulai dari Cubase 8 ke atas sampai ke 10.5 Pro itu adalah gambarnya ada tangannya tapi gini. Dan di sini ada gambar pensil. Oke, pensilnya kita tarik ke kanan. Jika teman-teman waktu pensilnya berubah menjadi tangan seperti ini, jika teman-teman klik, maka setiap akhir ending dari project teman-teman akan kembali lagi ke awal, artinya looping gitu. Otomatis balik lagi. Ini mic-nya di sini. Oke. Jika tidak menggunakan fitur looping, teman-teman cukup klik lagi. Dan di sini sudah sampai kita ke proses yang namanya render. Teman-teman langsung klik saja file di bagian pojok kiri atas, lalu kemudian pilih export, lalu audio mixdown. Dan di sini ini adalah file name atau rename dari project teman-teman. Lalu kemudian di bagian file paths ini adalah lokasi teman-teman menyimpan project ini. Jadi arahkan saja karena kita tadi di F, maka kita akan pergi ke local disk F. Dan kemudian di bagian ini setup basic Cubase, saya akan menyimpannya. Bikin tutorial sudah rename dengan baik dan kemudian saya akan simpan. Lalu kita tadi men-setting di bagian setupnya adalah 48 kHz dan bit depth-nya adalah 32 bit float. Jadi untuk melihat bit depth dan sample rate di project teman-teman, kalian bisa close dulu di sini. Cukup klik Shift dan S di bagian keyboard teman-teman. Di bagian bawah ini ada sample rate dan bit depth. Jadi di sini ini merupakan format dari project kalian. Jadi begitu ya guys ya. Lalu klik OK. Dan kemudian teman-teman cukup kembali lagi ke proses export, lalu audio mixdown. Kemudian di bagian ini kita sudah arahkan ke sini. Dan kemudian di sini jika teman-teman ingin real time, cukup contrek saja real time. Untuk update displaynya kalian bisa update display nanti. Jadi setelah close, settingannya akan sesuai dengan yang terakhir kita buat. Jadi untuk ekspornya langsung saja di bagian bawah ini adalah export. Klik saja dan tunggu beberapa saat, maka ekspor kalian sedang dalam proses. Jadi begitu guys. Oke, dan finish. Nah, pertanyaannya, Bang, gimana sih cara ekspor supaya langsung jadi MP3? Alright, jadi file sama caranya ekspor, audio mixdown. Wait, karena di belakang itu sedang ramai sekali, jadi kita tunggu beberapa saat. Biar pada minggat dulu, guys. Jadi teman-teman cukup arahkan saja ini. File tipenya langsung ganti ke MPEG 1 layer 3. Artinya itu adalah MP3. Dan kemudian langsung saja ekspor. Dan sudah jadi MP3-nya. Sangat simple, sederhana, dan pasti kalian senang. Oke. Yap. Dan setelah proses selesai, jangan lupa teman-teman untuk menyimpannya dulu. Cara menyimpan project ini jadi cukup sederhana. Jadi teman-teman cukup pencet
CTRL dan S. Lalu kemudian misal di sini setup basic record part 1. Lalu save. Dan akhirnya sudah jadi. Dan jika menurut kalian tutorial ini sangat bermanfaat, silahkan kalian klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya ilmunya bermanfaat dan makin banyak orang yang tahu mengenai dunia digital recording seperti ini. Oke. Dan jika kalian kepo-kepo kontak person dan lain sebagainya ada di link deskripsi. Jadi kalian jangan sampai men-skip video ini karena kalian akan melewatkan beberapa part cucuk saya ngomong. Nanti kalian buyar atau bingung, tidak paham ya guys ya. Oke, saya Jeffrey Jaya undur diri. Semoga bermanfaat bagi semuanya. See you again and God bless you all.